Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. wabarakatuh. Salam, Bu. Salam, Bu. Ya, sebelum Ibu mulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa akan dipimpin oleh Mas Haris nih, yang tampan, udah pakai dasi. Ya, silakan Mas. Sebelum kita memulai Zoom kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Salam, Bu. Salam, Bu. Salam anak-anak. Sebelum mulai, sudah siap belajar hari ini? Insya Allah siap, Bu. Oke, harus siap ya, semangat ya. Sebentar lagi mau UAS Desember, jadi harus rajin. Sabuk pengaman harus dikencangkan. Oke, Ibu mau absen dulu. Alia Salsabila hadir? Hadir, Bu. Afi? Hadir, Bu. Fanya? Hadir, Bu. Ya, oke. Ibu share screen hari ini pembelajarannya ya. Sebelumnya kemarin kita belajar tentang spesialit obat. Masih ingat tidak apa yang ada di pikiran kalian tentang spesialit obat yang ikut kelas Ibu kemarin? Obat apa yo yang kalian masih ingat? Milanta. Milanta, ya. Kenapa kita harus belajar obat-obatan? Jadi apa sih nyambungnya? Kalau kemarin pertemuan pertama kita belajar tentang sediaan farmasi secara farmakologi. Pertemuan kedua kita belajar tentang spesialit obat. Jadi obat apa, patennya apa, isinya apa, dibuat di mana. Setelah itu yang ketiga ini akan belajar tentang perjalanan obat dalam tubuh. Jadi setelah kalian tahu jenis obat, setelah kalian tahu pabriknya, kita juga harus tahu bagaimana si obat itu berjalan dalam tubuh, bereaksi lewat tubuh. Gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang biofarmasi atau biofarmaseutik. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami adalah memahami perjalanan obat dalam tubuh dan membuat gambaran perjalanan obat dalam tubuh. Jadi kalian itu harus mencapai kompetensi menganalisis aspek-aspeknya dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh efek dalam tubuh. Setelah itu, di sini Ibu mau bertanya, manakah sediaan yang lebih cepat diserap oleh tubuh? Larutan. Larutan. Mana yang larutan? Bisolfon atau nyudiatap? Bisolfon. 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 Kenapa bisolfon? Karena bisolfon berbentuk sirup langsung berinteraksi ke dalam tubuh. Oke, berinteraksi, ya. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan video tentang bagaimana cara melarutnya. Kita akan mulai dengan ini, gitu ya. Oke, terlihat anak-anak? When you swallow a pill, what happens to it? After being swallowed, a pill travels down the esophagus, which connects the mouth to the stomach. Once the pill reaches the stomach acid dissolves it. The dissolved medication passes from the stomach into the small intestine. It is then absorbed into the blood vessels surrounding the small intestine. Once the medication enters the bloodstream, it circulates and is carried to all the organs of the body to help the healing process. Oke, dari gambar yang tadi, dari video yang tadi, ada yang bisa menjelaskan sebelum Ibu menjelaskannya lagi? Sama seperti tadi, tablet antalpugit atau larutan. Jadi dia masuk dulu ke dalam oral, diberikan secara oral, tablet dengan zat aktif, lalu kemudian jika tabletnya pecah, jadi hancur, kemudian menjadi granul, makanya tadi semakin besar partikelnya akan semakin sulit untuk diserap. Studi kasus. Sekarang di sini ada studi kasus. Terdapat seorang pasien dengan keluhan sakit lambung dengan gejala nyeri hebat. Dan tersebut, apa yang kalian simpulkan dan berikan analisis? Ya, si pasiennya kenapa? Dia muntah, pucat, kemudian minum tablet. Tabletnya tidak juga membuatnya dia sembuh. Tapi setelah si obatnya diubah dalam bentuk sediaan suntikan, sembuh. Coba, ada yang bisa menjelaskan kenapa? Karena obat yang diminum
mungkin belum berinteraksi di dalam tubuhnya. Jadi kalau disuntik langsung berinteraksi lewat pembuluh darah, jadi lebih cepat efeknya. Tuh. Ayo, kita lanjut. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Tahukah kamu tentang biofarmasi? Dari bahan ajar yang Ibu kasih, kalian sudah baca mungkin, ada yang belum baca juga. Di sini siapa yang tahu tentang apa itu biofarmasi atau biofarmasetik? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Fanya, apa Fanya? Biofarmasi itu untuk menyelidiki pengaruh pembuatan sediaan obat terhadap terapeutiknya. Efek terapeutik. Iya, betul sekali, pintar. Jadi iya, di sini biofarmasi atau farmaseutik itu kita akan membahas bagaimana sih sediaan itu memberikan pengaruh. Jadi prosesnya itu mulai dari pemecahan granul hingga sampai di resorpsi gitu. Jadi sampai si zat aktifnya ini melarut, belum sampai kepada proses di pemberian efek. Nah, di sini ada studi kasus, ada gambar. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah manakah sediaan yang paling cepat memberikan efek. Jadi kalian cukup mengurutkan mana yang paling cepat, sediaan yang paling cepat, dan yang kedua, kenapa sediaan tersebut cepat. Faktor apa saja yang mempengaruhi efek obat dalam tubuh dan bagaimana pengaruh formulasinya. Ya, ini dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Jadi nanti kalian itu diskusi ya, seperti biasa, kalian diskusi dari LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian di sini cukup kerjakan ini. Untuk kelompok 1 itu ada Haris, Gita, Adinda, Aisyah, Adel, dan Indah. Jadi nanti masing-masing kalian mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah Ibu berikan di LKPD-nya, jadi di situ ada, kemudian kalian buat PPT-nya. Kalau sudah, silakan masuk ke breakout room. Nah, silakan anak-anak, nanti Ibu akan pantau, Ibu akan bantu ya. Sulitan nggak? Enggak, Bu. Sulitan nggak? Enggak, Bu. Ya, kuncinya apa? Kalau misalnya kita mau tahu paling cepat memberikan efek? Partikel lebih kecil. Ya, betul. Partikel lebih kecil dan langsung memberikan efek lokal. Semakin cepat apa lambat? Cepat. Cepat, ya, pintar. Dan juga bentuknya, kalau misalnya dia bentuknya larutan atau serbuk, lebih cepat larutan atau serbuk? Larutan. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban yang diberikan tadi oleh Bu Tia. Ini soal jawaban nomor 1. Yang pertama inhaler, yang kedua infus, yang ketiga suspensi, yang keempat sirup emulsi, yang kelima suppositoria, yang keenam puyer, yang ketujuh ada kapsul, 8 paracetamol, terakhir tablet kurkuma. Jawaban soal ini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efek obat di dalam tubuh? Jawaban membantu proses teknik yang digunakan dalam bentuk sediaan. Pertanyaan kedua ada bagaimana pengaruh formulasi obat dalam aspek biofarmasi dan biofarmasetik. Jawabannya formulasi mempengaruhi waktu hancur, melarutnya obat, dan pelepasan zat aktif. Oke, sekarang kalian lihat jawaban kalian. Pertama, kenapa Ibu tulis inhaler? Coba. Karena ini. Coba ingat nggak, teman kalian kalau misalnya teman kalian itu sedang asma. Pertolongan pertama yang paling cepat pasti dikasih apa? Oksigen. Nah, oksigen. Bukan infus kan? Dari suspensi emulsi, kemudian Ibu memilih serbuk. Ya, kapsul, tablet, salut, dan tablet biasa itu kan semuanya serbuk. Dan dibentuk lagi. Ada zat-zat lain yang harus diikat. Yang harus ditambahkan supaya menjadi bentuk tablet atau tablet salut atau kapsul gitu. Jadi yang keenam itu serbuk. Yang ketujuh itu kapsul. Yang ke-8 tablet, yang ke-9 tablet salut. Faktor apa saja? Betul.
bentuk fisik yang tadi Ibu bilang, bentuk fisik itu kayak seperti bentuk tablet sama tablet salut, itu mempengaruhi keadaan kimia pun. Zat pembantu di sini contohnya zat penyalut. Adalah proses teknik yang digunakan dalam membuat sediaan, tekanan pada mesin tablet, kecepatan alat emulgator. Kita tidak punya industri sih ya, jadi tidak tahu ini. Jadi si tekanan yang berlebihan akan membuat tablet dan tablet memperlambat waktu hancurnya sehingga proses absorpsi zat aktif akan terhambat. Gitu. Jadi nanti ada kempak. Ya. Kita akan putar video, kalian bisa lihat. Oke Sobat Sains Farmasi, video kali ini kita akan membahas tentang fase perjalanan obat sebelum obat tersebut tiba di tempat aksi atau sasaran targetnya. Fase yang pertama, kita bahas tentang fase biofarmasetik. Fase biofarmasetik sendiri berkaitan dengan bentuk sediaan obat dengan zat aktif. Dan berikutnya, setelah terdisolusi, maka akan muncullah ketersediaan secara farmasi. Lalu obat tersebut dapat diabsorpsi. Lalu pada tahapan berikutnya, zat obat akan mengalami 4 buah bagian. 4 bagian ini disebut juga dengan ADME. Kalau kita kaji secara detail lagi, bagian daripada ADME tadi, yakni terdiri dari 4 bagian. Bermula dari lingkaran besar si tablet, kemudian pecah menjadi granul, lalu semakin kecil lagi ukuran partikelnya, lalu masuk ke proses fase farmakokinetik. Jadi untuk sekarang itu, fase yang kita ajarkan, yang Ibu ajarkan itu sampai si tabletnya itu melarut saja. Nanti selanjutnya akan ada proses lain untuk sampai dia memberikan efek. Sudah paham? Sudah. Jadi mulai dari lingkaran besar. Kemudian sedang, kecil, dan masuk ke penyerapan. Oke? Bagaimana pelajaran hari ini? Ibu mau tanya nih, apa yang kalian pelajari hari ini? Coba, please, one person. Alia. Proses penyerapan obat atau sediaan obat ke dalam tubuh, terus sediaan mana yang lebih cepat menyerap ke dalam tubuh itu udah tahu cara bedainnya. Terus ada begitu faktor-faktor biofarmasi, aspek-aspeknya gitu. Oke, thank you Alia. Google Form nanti ada tes formatif, kalian silakan kerjakan. Ibu juga share screen, Ibu tunggu sekarang. Tapi sebelum mengerjakan, kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Awalnya ditutup oleh Haris, maka hari ini dibuka oleh Haris. Ibu mohon sama Haris untuk ditutup. Doa. Setelah melakukan Zoom hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai memberi salam. Salam, Bu. Salam anak-anak. Oke, silakan dikerjakan tes form. Baik Bu, ya selamat ya Bu. Jadi sudah selesai ini untuk PPL ketiganya. Iya Pak. Iya, tinggal dipersiapkan nanti untuk UKIN dan UPN ya.